Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang ya, selamat datang kembali di di selamat datang kembali di materi kita, di kelas kita terkait dengan manajemen data. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagaimana sih menggunakan Kobo Toolbox. Jadi lebih kepada penggunaan Kobo Toolbox. Jadi tahapan pertama saya akan mengajari mulai dari saya akan menunjukkan mulai dari proses membuat akun sampai kepada membuat project baru, menginput kuesioner, sampai kepada bagaimana melakukan mengirim atau mendeploy si kuesioner kita, kemudian nanti bagaimana mengumpulkan data di smartphone dan seterusnya seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah kita masuk di websitenya Kobo Toolbox. Silahkan di browsing di Google aja. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian muncul seperti ini, lalu nanti kita masuk ke sign up dulu. Oke, sign up. Kemudian setelah sign up, ini kan ada dua pilihannya. Yang pertama ada Global Kobo Toolbox, ada European Union. Kita karena di luar dari European countries itu, jadi kita pilih um, yang global. Yang pertama kita klik ini, kita klik dulu create an account. Seperti itu. Oke, di sini ada kita sudah masuk. Kemudian yang pertama adalah teman-teman pastikan mengganti bahasanya dulu. Coba sebelah kanan atas ganti bahasa ke bahasa Indonesia biar teman-teman eh, apa namanya biar teman-teman nggak pusing ya. Kalau misalnya teman-teman bisa berbahasa Inggris itu jauh lebih bagus lagi, nggak usah diganti, sama sekalian memperbagus atau memperlancar bahasa Inggrisnya. Oke, yang pertama adalah nama. Siapa nama Anda? Silahkan tulis nama lengkap, misalnya Muhammad Nasir. Oke, kemudian kita masuk ke nama pengguna itu, misalnya username, misalnya Nasir Muhammad Muh misalnya. Nah, kemudian kita masukkan email, misalnya email saya ini misalnya, kemudian negara, misalnya Indonesia. Oke, Indonesia. Setelah itu masuk ke sektor. Sektor pendidikan ini silahkan pilih misalnya sektor pendidikan tinggi, layanan pendidikan tinggi. Kemudian jenis organisasi misalnya organisasi pendidikan. Kemudian kalau mau silahkan masukkan situs website organisasi Anda, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Misalnya tulis nama organisasi, misalnya Universitas Universitas Tadulako. Sorry. Nah, kemudian ini yang box pertama, kalau saya sih nggak usah dicentang ya, karena ini akan nanti semua informasi terbaru tentang Kobo Toolbox akan ada email masuk mengganggu Anda, jadi nggak usah. Silahkan pilih saya setuju. Tapi kalau teman-teman pengen update terbaru terkait dengan layanan Kobo Toolbox, itu alangkah baiknya teman-teman klik ya. Ini tuh kayak tombol subscribe gitu. Kemudian silahkan buat kata sandi. Nah, pastikan kata sandinya itu misalnya pastikan kata sandinya itu ini ya, misalnya warna hijau atau biru. Silahkan nanti dikombinasi. Kemudian masukkan kata sandi lagi, konfirmasi untuk memastikan kata sandi itu benar. Kemudian klik yang bagian bawah, buat akun. Oke, buat akun. Setelah itu teman-teman kalau sudah buat akun, nanti pastikan Anda membuka email Anda ya. Coba. Oke, ini karena saya sudah buat ya, jadi saya tidak bisa ini lagi, tapi saya masih bisa memunculkan ini, apa namanya, oh no, 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 di sini, canvas. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan cek, ini ada, oh ya nanti teman-teman akan dapat yang seperti ini ya, email notifikasi seperti ini. Setelah itu teman-teman silahkan klik ini, klik klik here to finish registration. Setelah itu done. Setelah teman-teman konfirmasi di sini, nanti Anda akan
diarahkan masuk ke layar ini, ke Windows ini, sign up, login. Jadi misalnya ini saya masukkan username saya tadi ya, penggunanya, kemudian saya masukkan kata sandi, lalu silakan klik masuk. Oke. Tada, ini sudah masuk. Ingat, teman-teman kalau pertama kali menggunakan akun Canvas, tentunya nanti di sini proyek saya itu yang tulisan proyek saya ini akan kosong, nggak ada ya, kosong. Nah, karena saya sudah banyak beberapa kali melakukan penginputan data atau memasukkan project, maka di sini ada projectnya seperti itu. Nah, terus sekarang coba ya, kita bikin project yang baru. Oh, oke. Saya sebelum project baru, nanti saya munculkan questionnaire dulu ya. Questionnaire. Oke. Ini adalah questionnaire saya. Ini yang akan kita input masuk ke dalam Canvas seperti itu. Oke, let's start by creating new project. Jadi kita buat sebelah kiri atas ada tulisannya baru, silakan tulis. Terus ini ada beberapa ya, misalnya ada yang sudah ada template-nya, ada yang mengunggah Excel, ada yang misalnya melalui URL. Tapi karena kita tidak memiliki ketiga ini, maka kita harus membuat atau memulai dari awal seperti ini. Klik mulai dari awal, kemudian tulis judul penelitian Anda, judul project Anda. Misalnya project penelitian Anda adalah terkait dengan mental health project Universitas Tadulako misalnya. Seperti itu. Kemudian teman-teman silahkan tulis deskripsinya. Misalnya tujuan penelitiannya. Saya lebih suka menulis tujuan penelitian. Misalnya penelitian ini bertujuan untuk melakukan asesmen kejiwaan mahasiswa Universitas Tadulako. Gitu ya. Setelah itu nanti silahkan masuk di sektor ya. Ini diperlukan katanya. Jadi wajib. Misalnya kita sistem layanan pendidikan tinggi, terus misalnya negaranya Indonesia ini seperti itu ya. Kemudian buat project. Oke. Nah teman-teman nanti akan langsung diarahkan ke sini. Jadi ini adalah formulir kosong. Jadi kita belum ada formulir saat ini, maka kita harus membuat formulir. Oke, seperti itu. Nah, saya akan memperkenalkan fitur dari formulir ini seiring dengan berjalannya aktivitas kita ya dalam pengisian ini, karena memang ada beberapa hal yang teman-teman perlu pahami sebagai ini. Jadi memang saya tidak bakalan memperkenalkan semua fitur di fitur di Kobo Toolbox ini karena itu biasanya dalam memahami sebuah aplikasi itu memang butuh tahapan atau jenjang gitu ya. Jadi kita anggap saja kita mulai yang basic-basic saja dulu. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, satu hal menurut saya yang yang kurang dari Kobo Toolbox. Kobo Toolbox itu saya nggak tahu, saya belum menemukan atau memang tidak ada space untuk mengupload atau memasukkan memasukkan inform consent. Padahal kan inform consent ini penting sekali gitu ya. Jadi itu nggak ada. Tapi it's okay. Saya akan menunjukkan cara saya dengan cara saya bagaimana sih saya membuat inform consent di Kobo Toolbox. Oke. Kita mulai. Jadi ini masih kosong, silahkan perhatikan ada icon tambah sebelah kirinya. Silahkan ini, kemudian diklik. Nah, silahkan masukkan pertanyaannya di sini sebenarnya. Jadi pertanyaan apa yang ini kita tanyakan. Cuman ada cumannya. Karena tadi itu kita nggak punya belum mengupload inform consent dan ini sangat penting, maka saya akan memasukkan inform consent ini sesuai dengan seperti halnya saya memasukkan pertanyaan. Jadi kita nggak bisa lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ketika belum dibacakan inform consentnya seperti itu. Oke, tadi mana inform consentnya? Kita akan buka. Oke, here you go. Ini kita akan buka dulu inform consent. Oke, nah teman-teman di sini Anda bisa lihat
inform consent ini apa namanya, ada beberapa bagian ya. Misalnya judul penelitian, peneliti, dan seterusnya gitu. Oke, ini akan saya masukkan satu-satu di apa namanya, di saya akan masukkan satu-satu di ini ya. Oke, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan masukkan dulu judulnya. Oke, kita masukkan di sini judul penelitian. Oke, seperti ini. Kemudian saya tulis tambahkan pertanyaannya. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan jenis-jenis ini. Jadi, pertanyaan dalam kuesioner kita nanti kan jawabannya beda-beda ya, ekspektasi jawaban kita akan beda-beda. Ada yang pilihan ganda, misalnya hanya boleh memilih satu dari beberapa pilihan. Ada juga boleh memilih banyak gitu. Jadi misalnya ada 5 pilihan, kita boleh memilih berapa saja yang sesuai. Terus ada juga yang jawabannya teks. Ini teks itu biasanya yang pertanyaan terbuka. Ada juga nomor. Ada juga yang desimal. Desimal itu yang memiliki koma. Biasanya misalnya tinggi badan, berat badan, suhu, dan segala macam, mereka itu memiliki koma biasanya. Terus tanggal. Misalnya kita tanggal lahir bayi misalnya, tanggal lahir ya. Kita memilih format tanggal. Kalau misalnya kita butuh waktu atau jam, kita masukkan waktu. Ada juga nih kombinasi waktu dan tanggal. Ada juga misalnya kita mau memasukkan titik koordinat lokasi. Ini silahkan memilih titik. Kemudian ada juga foto. Misalnya kita butuh menginput foto di, contoh misalnya teman-teman mau ke survei ke lapangan, terus teman-teman butuh KTP si responden, tapi teman-teman kan nggak mungkin, misalnya mereka nggak punya fotokopian ya, kita tinggal foto aja langsung gitu. Jadi mungkin di sini nanti namanya KTP, terus kita ganti, kita pilih foto, kemudian kita foto, jadi nanti tersimpan file fotonya gitu. Terus ada audio, ada video, dan seterusnya ya, ada catatan. Ini banyak sekali sebenarnya, nanti teman-teman akan explore sendiri. Oke, nah untuk judul penelitian ini, saya akan pilih satu. Kenapa memilih satu? Karena sebentar saya akan mewajibkan mewajibkan pewawancara atau enumerator saya membacakan judul penelitian ini kepada si si responden. Jadi nanti pilihannya akan saya berikan sudah dibacakan atau tidak dibacakan. Pilihannya di situ. Pilihannya seperti ini. Oke. Nah, di sini kan kita perlu masukkan soalnya petunjuk pertanyaan. Petunjuk pertanyaan ini saya akan ganti dengan judul penelitian. Oke, saya akan masukkan judul penelitian di sini. Oke. Kemudian di sini opsinya tadi dibacakan. Tidak dibacakan. Oke, dibacakan, nanti dibacakan seperti itu. Coba kita lihat ya bagaimana tampilannya. Ini ada sebelah kiri sebelah kiri atas ada tulisannya biji mata gitu. Mata itu silakan klik, nanti akan pratinjau. Coba ya dilihat di sini. Ada judul penelitian. Nah, di sini kan muncul di bawah ya. Ini adalah judul penelitian kita. Jadi, ini bisa menjadi pengganti, teknik pengganti untuk untuk menjadi teknik pengganti untuk memasukkan inform consent seperti itu. Kemudian nanti dipilih dibacakan atau tidak dibacakan. Oke. Nah, di sini saya mau mengatur ini wajib. Jadi silahkan klik sebelah kanan atas, tulisannya itu adalah tanggapannya wajib gitu. Oke. Artinya apa? Kalau pertanyaan ini nggak dibacakan, maka ini nanti saya akan ganti. Oh ya, nanti kita dulu ya, sebentar dulu kita akan masuk ke logik sebentar. Itu. Oke, sekarang kita tambah pertanyaan dulu deh, pertanyaan tambah. Sekarang saya mau masukkan lagi yang bagian kedua dari inform consent, yaitu peneliti, informasi peneliti ya. Ini saya akan memasukkan lagi di sini informasi peneliti. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan, sama saya akan pilih memberikan ini itu jawabannya adalah pilih satu. Jadi dibacakan, tidak dibacakan seperti itu. Oke, sudah.
Kemudian kita bisa tambah lagi. Oke, kita bisa tambah lagi. Oh, sorry. Ini saya belum masukkan apa namanya informasinya. Informasinya ini ya. Ini dimasukkan. Oke. Seperti ini ya. Ini saya kasih aja deh apa namanya? Tanda gini ya sebagai pembatas karena tidak bisa diapakan namanya, makanya saya program studi ini saya kasih pembatas saja seperti ini ya. Oke. Kemudian sudah itu masukkan lagi apa namanya? Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Ini kita masukkan dan seterusnya sebenarnya ya, tapi saya tidak bakalan masukkan semua. Intinya adalah teman-teman sudah tahu bagaimana caranya. Oke, ini saya masukkan lagi tujuan penelitiannya tadi. Ini seperti ini ya. Dan misalnya. Oke. Nah, teman-teman silahkan lihat. Oke, sorry. Uh, ini kalau teman-teman lihat ini kan masih terpisah ya. Nah, sekarang ini saya akan mengelompokkan menjadi kelompok, membuat grup yaitu inform consent. Caranya adalah silahkan klik ini ya sampai muncul apa namanya bagian sudut-sudut supaya nanti muncul ada icon plus ini tambah ini. Sorry, coba lihat perhatikan kursor saya. Klik, kemudian tadi garis-garis pinggir dari pertanyaan ini tuh hitam atau abu-abu ya. Sekarang jadi biru. Setelah itu nanti tekan untuk memilih beberapa pertanyaannya. Silahkan tekan tombol kontrol pada keyboard laptop komputer Anda. Kemudian gini, klik lagi pertanyaan lain dan seterusnya. Ini. Kemudian silahkan pilih ada apa namanya, ada icon kayak square apa kotak yang bersusun 3. Silahkan diklik itu. Nah, seperti ini. Dia kan jadi satu kotak ya jadinya ya, satu bagian. Kemudian silahkan tulis inform consent penelitian. Ada seperti ini. Coba kita lihat ya. Review lagi, pratinjau. Nah, ini sudah dilihat ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk ke apa namanya, misalnya demografi. Nah, coba teman-teman di sini akan jadi 2 icon tambah ya. Yang icon yang paling yang kecil ini itu akan menambah pertanyaan yang ada di inform consent. Ketika memilih yang di bawah yang ini, maka akan membuat pertanyaan lain di luar dari grup inform consent. Gitu. Tapi ini sebenarnya masih bisa dimasukkan juga di inform consent nantinya. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke questionnaire. Misalnya questionnaire itu ini ya. Ini misalnya questionnaire kita. Ini. Buat teman-teman bisa lihat semuanya. Ini misalnya apa namanya, kita masukkan dulu misalnya kode surveyor dan segala macam ya, informasi surveyor dulu deh. Misalnya yang pertama adalah kode surveyor. Oke, misalnya kita punya penelitian kita misalnya ada lebih dari satu enumerator atau surveyor, kita perlu masukkan kode surveyor. Silakan klik tambah pertanyaan, kemudian ini. Nah, di sini karena kode itu biasanya kita butuh nomor, maka saya akan memilih nomor. Tadi kan kita memilih pilihan 1, sekarang saya akan memilih nomor. Oke. Coba perhatikan ini ada nomor sebelah kiri nomor ya. 1, 2, 3-nya nomor. Silakan kode surveyor. Masukkan kode surveyor Anda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan masukkan misalnya tanggal apa namanya? Lokasi. Oh ya, kalau teman-teman lihat di sini ada apa namanya? Ada tanggal wawancara ya. Saya nggak mau masukkan nggak perlu masukkan tanggal wawancara. Kenapa? Karena sebenarnya nanti di output kita dari kuesioner kita itu akan langsung muncul secara otomatis sebenarnya tanggal wawancara ya. Jadi nggak perlu dimasukkan. Waktu wawancara perlu misalnya ya, perlu juga dimasukkan misalnya apa misalnya gini, waktu mulai wawancara. Silakan masukkan karena waktu maka kita akan butuh jam nantinya di sini. Silakan. Setelah itu nanti saya akan tambah pertanyaan lagi. Misalnya apa lagi nih? Oke. Lokasi wawancara. Di sini saya akan meminta enumerator saya untuk memasukkan titik koordinat.
masukkan titik koordinat lokasi pengambilan, lokasi wawancara. Kenapa biasanya kita mau membuat apa ya, semacam peta misalnya, jadi nanti kita bisa lihat peta sebaran responden kita ya, seperti itu. Nah, ini saya akan kelompokkan lagi dia menjadi informasi surveyor. Jadi saya klik lagi sini sampai dia warna biru seperti ini. Kemudian silahkan klik lagi buat kelompok ini. Kemudian di sini saya akan ganti rename grupnya itu adalah informasi surveyor misalnya. Oke, nah sekarang baru saya akan masuk ke apa namanya, misalnya ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya saya mau memasukkan apa namanya, provinsi, lokasi apa namanya, geografi penelitian kita, misalnya lokasinya misalnya provinsi. Oke, provinsi. Silakan, ini akan memilih pilihan satu karena nanti akan dimasukkan memang ininya, misalnya Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, misalnya Gorontalo. Oke, misalnya gitu ya. Nah, sekarang saya akan tambah lagi. Oh iya, ini saya mau cara apa namanya, untuk bikin grup juga sebenarnya kita bisa buat aja dulu satu pertanyaan, kemudian nanti kita ini cara lain untuk membuat grup. Yang pertama kita akan klik begini, nanti silahkan ini klik di atas seperti ini. Nah, nanti di sini adalah kita tulis lokasi penelitian. Ya. Kemudian setelah membuat seperti ini, kita bisa tambah pertanyaan menggunakan yang ini, ikon tambah yang kecil. Oke. Silakan misalnya masukkan kabupaten. Kabupaten misalnya di apa? Sulawesi Tengah. Ini ya. Pilih satu misalnya Kota Palu, Sigi, Donggala, Parigi, itu aja ya, nggak usah semuanya. Nah, kemudian setelah seperti ini nanti kita akan buat lagi misalnya apa, kabupaten di Sulawesi Selatan misalnya seperti ini, tambah lagi sama ya, pilih satu, kemudian misalnya Bone, Makassar, Goa, Bulukumba, dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya kita mau bikin misalnya kecamatan kota di Kota Palu. Kita akan buat satu-satu sebenarnya seperti ini, kemudian nanti silakan masukkan misalnya Mantikulore, Palu Selatan, Palu Utara misalnya. Oke, gitu aja ya. Yang penting karena ada ini nanti kita akan bikin lagi misalnya kelurahan di Kecamatan Mantikulore. Misalnya ada apa namanya? Ada misalnya Tondo, Layana, misalnya Fatutela ya, seperti ini. Oke. Setelah itu kemudian apa namanya? Sebentar, kenapa saya buat seperti ini? Kan nanti akan ada pertanyaan yang logika jumping. Jadi kayak kita ketika misalnya pertanyaan ini dijawab apa, nanti yang muncul pertanyaan nomor berapa pertanyaannya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti kita akan masuk langsung di misalnya apa namanya, terkait dengan responden kita ya. Misalnya nama ini tulisannya teks ya, kalau nama teks, nama responden, kemudian misalnya tanggal lahir. Silahkan, karena ini tanggal lahir maka tentunya kita akan memilih format yang tanggal ini seperti ini. Kemudian
masukkan tanggal lahir Anda. Kemudian kita misalnya apa lagi nih? Umur, jenis kelamin, misalnya jenis laki-laki, perempuan. Kemudian misalnya di sini apa tadi? Jenis kelamin ya, jenis kelamin responden. Seperti itu. Kemudian tambah lagi misalnya, misalnya tinggi badan. Tinggi badan pasti kita akan menggunakan desimal. Nah, tinggi badan kasih di sini catatan. Masukkan dalam satuan sentimeter. Kenapa perlu ditulis sentimeter? Karena di beberapa negara itu sebenarnya mereka menggunakan satuannya inci atau ya. Sekarang misalnya berat badan, silakan masukkan misalnya ini desimal juga. Kemudian ini masukkan berat badan dalam satuan kilogram. Kenapa perlu dispesifikkan? Karena ada beberapa negara yang menggunakan pounds atau LB ya, seperti itu. Nah, ini sudah. Nanti ini semuanya akan saya kelompokkan menjadi misalnya karakteristik ini ya, karakteristik responden. Ini silahkan kelompokkan. Terus ini dia adalah pokoknya terserah ya pengelompokan kalian menggunakan pengelompokan seperti apa, itu sangat bebas. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke pertanyaan. Pertanyaan misalnya ini. Oke, langsung ke sini. Misalnya pertanyaan 1. Coba teman-teman perhatikan, ini ada angka Romawi 1 ya. Ada angka Romawi 1, ini ada pertanyaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ada bagian kedua, itu pertanyaan angka Romawi 2, dan seterusnya. Oke. Nah, pertanyaan ini mungkin di beberapa teman-teman di beberapa petunjuk penggunaan Kobo Toolbox, mereka langsung memasukkan pertanyaannya di sini. Cuman kalau saya nggak terlalu suka memasukkan pertanyaannya di sini. Kenapa? Nanti karena akan menjadi terlalu panjang nanti di kolom di di output kalian pada saat mengimport data gitu. Makanya saya singkat saja. Misalnya tadi ada pertanyaan angka Romawi 1 ya. Berarti ada angka Romawi 1.1 gini. Artinya apa? Ini adalah pertanyaan nomor 1 angka Romawi 1. Let's see. Nah, ini kan kita tidak tahu. Terus pertanyaannya apa terkait dengan nomor ini? Sebentar kita lihat. Nah, ini karena tadi adalah pilihan ganda seperti ini ya, maka kita akan pilih 1 gitu. Pilihannya itu misalnya, kita kembali dulu ke pertanyaannya seperti ini. Pertanyaan ini akan saya masukkan ke petunjuk pertanyaan seperti ini. Apakah Anda pernah berkunjung dan memeriksakan kesehatan Anda di layanan kesehatan? Terus jawabannya apa? Ya, tidak tahu. Ya, tidak tahu. Seperti ini ya. Nah, pertanyaan kedua misalnya saya mau langsung tambah di sini deh buat buat pengelompokan. Saya langsung buat ini adalah misalnya angka Romawi 1 seperti ini. Kemudian saya lihat angka Romawi 1 ini pertanyaan tentang apa sih? Terkait dengan pengalaman pemeriksaan kesehatan. Maka saya akan tulis seperti ini. Seperti ini. Saya tambah lagi pertanyaan kedua misalnya. Ini I2 berarti ya, I2. I2 itu nanti pilihan apa sih tadi pilihannya? Pilihan juga. Jadi kita memilih 1. Pilihannya itu ada pemeriksaan layanan umum. Seperti ini. Kemudian ada ada kesehatan seksual dan reproduksi misalnya. Terus ada kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut misalnya. Ini terserah ya, nanti ditambahkan dan seterusnya. Kemudian nanti bikin pertanyaan lagi. Ini belum ada pertanyaannya nih. Saya masukkan lagi, copy lagi pertanyaannya ke sini. Coba teman-teman lihat di sini ada pertanyaan. Jika Anda menjawab selain iya pada pertanyaan nomor 1, silahkan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Artinya apa? Ini tuh adalah pertanyaannya loncat gitu.
Nah, tapi dalam questionnaire of paper memang harus ditulis seperti ini. Kenapa? Biar nanti kita nggak lupa. Tapi kalau dalam dalam online seperti ini tuh nggak perlu karena nanti kita bisa mengatur ya. Oke, kita asumsinya seperti itu dulu. Kemudian nanti kita akan masukkan pertanyaan nomor 3 ya. Ini misalnya engkau mau 13, kemudian masukkan lagi. Ada pertanyaan lagi, apakah Anda pernah berkunjung ke layanan kesehatan jiwa? Misalnya. Ini pilih satu ya, terus masukkan pertanyaan, kemudian ya, tidak tahu misalnya, seperti itu. Kemudian nomor 4 yang terakhir, ini adalah I.4, kemudian pilih, ini misalnya dia teks. Oke, coba perhatikan ya, di sini adalah jawabannya terbuka, gini, maka dia adalah teks. Oke, kita copy, kemudian nanti kita pilih teks, kemudian ini ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita preview dulu ya, kita tinjau dulu supaya kita lihat bagaimana kondisi kuesioner kita saat ini. Oke, ini ada inform consent, ada bagian inform consent, ada informasi surveyor, ada lokasi penelitian, ada karakteristik responden, ada mulai dari masuk pertanyaan, pengalaman pemeriksaan kesehatan, gitu ya. Nah, ini kan meskipun kita nggak masukkan pertanyaannya di atas, sebenarnya dia akan kelihatan di bawah. Jadi it's okay, akan memudahkan kita seperti itu. Nah, sekarang saya akan masuk ya, sebelum lanjut pertanyaan bagaimana pertanyaan untuk jenis pertanyaan berikutnya, saya akan masuk ke bagaimana membuat logika jumping. Contoh ya, misalnya pertanyaan ini itu pertanyaan nomor 1 misalnya, kita mewajibkan pertanyaan ini judul penelitian itu dibacakan ke responden. Maka kita harus mewajibkan ini terisi. Caranya seperti apa? Di klik pengaturan bagian atas kanan, sebelah kanan ini ada gambar apa ya, rantai apa gitu. Nah, silakan ada pertanyaan di sini. Lewati logika jumping, ada sebelah kiri. Lewati, mungkin saya perbesar dikit kali ya. Bisa. Oh ya, bisa. Ini ya. Oke. Nah, ini ada logika jumping, lewati logika ya, seperti ini. Nah, silakan tambahkan kondisi, pilih tambahkan kondisi. Misalnya gini. Ini sorry, saya ulang ya. Ini kita bukan di sini kita membuat logika jumping, tapi nomor berikutnya sebenarnya. Oke. Tapi ini wajib kita isi. Kita wajib isi ya. Kita mewajibkan dia isi. Dia nggak bakalan bisa pindah ke pertanyaan berikutnya kalau nggak diisi gitu. Seperti itu ya. Terus saya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Misalnya saya klik pengaturan sebelah kanan atas. Nah, silakan pilih lewati logika jumping. Gini. Kemudian logika jumping ya. Kita ulangi lagi dari awal. Pengaturan, kemudian logika lewati logika, kemudian tambahkan kondisinya. Apa kondisi yang kita inginkan? Jadi misalnya dari pertanyaan judul penelitian sama dengan dibacakan. Oke. Kalau misalnya dia nanti tidak dibacakan, maka pertanyaan berikutnya nggak bakalan muncul. Oke, seperti itu. Oke, ini. Kemudian sama dengan misalnya tujuan penelitian. Lewati logika, kemudian harus di informasi peneliti sama dengan dibacakan. Kalau enggak, maka enggak bisa maju ke pertanyaan berikutnya. Contoh seperti ini. Kita seperti ini ya. Misalnya, saya ini kan tertulis dibacakan ya. Belum ada pilihannya. Misalnya saya memilih tidak dibacakan. Ini. Maka kalau tidak dibacakan, maka informasi peneliti itu tidak bakalan muncul sebenarnya. Sorry. Coba kita ini dulu. Kayaknya agak slow ini. Validate. Form is validated. Kemudian coba kita ini. Misalnya gini, tidak dibacakan. Fill is required ya. Kalau misalnya kita melampaui terus ini.
Oke, saya kayaknya ada sesuatu yang bermasalah. Coba saya cek dulu di sini informasinya. Kemudian ada logikanya. Oh, ini tadi. Ini ya judul penelitian terus dibacakan gitu. Makanya tadi kenapa nggak muncul. Sekarang kita masuk di pratinjau. Ini ya. Ini nggak muncul pertanyaan lain karena apa namanya belum ini. Sekarang kita masuk dulu. Ini wajib berarti dibacakan atau tidak. Kalau dibacakan baru muncul informasi terkait dengan informasi peneliti. Kalau tidak dibacakan, maka ini nggak, coba ya, tidak dibacakan, maka nggak muncul. Artinya apa? Kita nggak bisa lanjut sebenarnya. Lanjut seperti ini, kemudian nanti dibacakan, maka akan muncul penelitian berikutnya. Oke, itu ya, itu logika untuk jumping logic gitu. Kemudian sama juga misalnya dengan ini, kita masuk di provinsi. Misalnya kita mengatur di Sulawesi Tengah. Kita mau yang muncul setelah pertanyaan memilih provinsi ini adalah kabupaten di provinsi yang kita pilih. Misalnya pengaturan, kita masih di pengaturan. Logikanya di sini gini, lewat logika. Kemudian tambahkan kondisi. Misalnya provinsi, kita pilih provinsi ya. Coba perhatikan provinsi. Kemudian Sulawesi Tengah, oke. Oke, provinsi Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena ini memang pertanyaannya hanya kabupaten untuk Sulawesi Tengah. Itu ya, hanya kabupaten untuk Sulawesi Tengah. Kemudian ini kita tutup dulu, ini sudah. Terus misalnya Kabupaten Sulawesi Selatan. Ini berarti kan kita harus milih apa namanya? Kita pilih logikanya itu adalah provinsi sama dengan Sulawesi Selatan misalnya. Tadi kan provinsi sama dengan Sulawesi Tengah. Ini sekarang adalah provinsi sama dengan Sulawesi Selatan. Seperti itu. Oops. Oke, itu ya, benar ya. Terus sekarang misalnya kecamatan di Kota Palu. Kecamatan di Kota Palu ini hanya muncul ketika gini, kita lewati logika seperti ini, kemudian tambahkan kondisi, kemudian misalnya kabupaten di Sulawesi Tengah sama dengan Kota Palu ini. Itu ya, sama dengan Kota Palu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ini misalnya kita lakukan lagi misalnya logika jumpingnya itu dia adalah lewat logika terus tambahkan kondisi. Karena ini adalah pertanyaan terkait kelurahan di Kecamatan Mantikulore, maka kita harus memilih kecamatan di Kota Palu gitu. Kecamatan di Kota Palu sama dengan Mantikulore gitu. Oke, coba kita masuk di pratinjau untuk melihat ya. Misalnya ini kita dibacakan, terus ini dibacakan, dan kita langsung pindah ke bawah ya. Nah gini, ini kan tidak ada pilihan kabupaten, kecamatan, dan seterusnya ya, karena kita belum memilih gitu. Karena coba kita melihat sekarang Sulawesi Tengah, Kabupaten Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, maka langsung muncul dia kabupaten di Sulawesi Tengah. Misalnya kita memilih Kota Palu misalnya, akan muncul kecamatan di Kota Palu. Misalnya kecamatan di Mantikulore, maka muncul dia kelurahan di Mantikulore. Coba saya misalnya memilih Kabupaten Palu Utara, Kecamatan Palu Utara, maka belum ada nama kelurahan masuk. Kenapa? Karena di daftar pertanyaan tadi itu belum ada kita masukkan nama kelurahan untuk Kecamatan Palu Utara. Misalnya saya pilih Sulawesi Selatan seperti ini, ya, maka yang muncul adalah Kabupaten Sulawesi Selatan. Seperti itu. Oke, itu saya kira cukup untuk logika untuk logika jumpingnya ya. Itu juga kita harus melakukannya di semua pertanyaan yang memang memiliki logika jumping. Nah, sama sekarang saya masuk dulu di pertanyaan utama ya. Misalnya ini, saya juga akan membuat logika jumping, sorry. Oke, misalnya ini pertanyaan nomor 2. Kan di pertanyaan nomor 2 itu hanya menjawab pertanyaan nomor 2 jika memilih jawaban ya di pertanyaan nomor 1. Jika jawabannya selain ya, maka kita langsung loncat ke pertanyaan nomor 3. Nah, sekarang kita masuk lewati logika seperti itu, seperti tadi ya, sama. Terus tambahkan kondisi. Kemudian pertanyaannya gini, pertanyaannya itu adalah nomor 1, I1 sama dengan ya, gitu ya. Kemudian misalnya nomor 4 juga demikian, karena ini adalah syaratnya harus memilih
ya di pertanyaan nomor 3. Sama dengan pertanyaan ketiga sama dengan ya. Seperti itu. Oke. Seperti ini ya. Misalnya ini nih. Misalnya ya, maka pertanyaan I2 muncul. Kalau ini berarti 3 muncul seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk ke pertanyaan jenis pertanyaan yang lain. Misalnya menggunakan skala. Skala itu kan biasanya jenis ininya sama ya. Sekarang saya masuk di pertanyaan I2. Misalnya I2 1 gitu ya. Karena tadi kan di kuesioner kita ada bagian pertanyaan I2. Oke, seperti itu. Oh, sorry. Di sini untuk di apa namanya? Ini adalah karena skala, dia menggunakan skala, saya ingin menunjukkan dulu apa namanya? Saya ingin memasukkan dulu apa namanya tuh petunjuk kuesionernya. Cara memasukkan petunjuk kuesionernya gimana? Yaitu kita harus apakah namanya? Kita memasukkan seperti kita masukkan pertanyaan. Seperti tadi ya, misalnya di apa namanya saat kita membuat inform consent. Misalnya ini petunjuk apa namanya? Petunjuk pengisian kuesioner seperti ini. Kemudian gini, ini misalnya kita nggak usah lah ya, karena kita cuman apa namanya terserah pilih teks, karena nggak wajib diisi dia. Nanti silahkan masukkan gini. Ini nanti kita akan ganti dengan petunjuk ini ya. Tedet. Seperti ini. Masukkan seperti ini. Oke. Coba kita perhatiin jauh dulu biar nggak salah-salah. Nah, ini nih. Petunjuk pengisian kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari berbagai pertanyaan yang mungkin sesuai dengan pengalaman Anda dalam menghadapi situasi hidup hari-hari. Misalnya, 0 itu apa, 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan masuk di pertanyaan. Oh, ini saya bikin kelompok memang deh, kelompok pertanyaan ya seperti ini. Kemudian saya masukkan misalnya I2, kondisi kesehatan jiwa. Gitu ya. Kemudian saya tambah pertanyaan. Saya akan masuk di pertanyaan nomor 1 untuk bagian kedua ini. Pertanyaan nomor 1 itu bagian kedua apa? Ini ada, ini misalnya. Seperti itu. Ini hanya boleh memilih satu ya. Oke. Oke, ini pertanyaannya. Terus pilihannya itu adalah 0, 1. Kita kan tidak perlu menulis lagi apa itu 0, 1, 2, 3 ya, karena sudah ada di apa namanya petunjuk kuesioner tadi nanti. Terus 2, kemudian 3, seperti itu. Nah, coba perhatikan di kuesioner ini semua pilihannya sama, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kita nggak perlu menulis satu-satu nih, kita tinggal ini, klik duplikat atau mengcopy pertanyaan ini supaya nanti kita tinggal edit. Misalnya ini, coba perhatikan yang di bawah tulisan hapus itu, kita klik ini duplikat pertanyaan. Seperti ini langsung muncul. Nah, tinggal nih langsung diganti nih yang awalnya 21, kemudian jadi 22. Nah, nanti kita copy pertanyaannya. Seperti ini. Kita ganti ya. Kemudian kan ini sama yang di bawah. Nah, tinggal kemudian lanjut lagi copy pertanyaan lagi. Seperti ini. Ini jadinya I3, kemudian ini kita hapus. Kemudian kita ambil lagi dari sini pertanyaannya. Dan seterusnya, saya tidak bakalan memasukkan semuanya. Nanti silahkan kalian praktikan sendiri. Dan seterusnya. Oke. Ini adalah sudah jadi. Anggaplah kuesioner kita sudah jadi ya. Ini seperti ini. Oke. Nah, untuk pengisian kuesionernya, untuk ini ya yang perlu saya jelaskan terkait dengan apa namanya? Terkait dengan tempat, misalnya kita bisa seperti ini. Kalau kita tidak tahu alamat kita di mana, kita langsung klik yang sebelah kanan atas ini detect current location. Kayak misalnya ini terlalu besar ya, misalnya saya mau di Athens GA USA. Oke, saya berada di Athens sekarang, kemudian saya mau klik ini.
ini ya. Oke, oh alamatnya, sorry. Nanti kalau teman-teman kalau yang penting sudah setup di situ, soalnya bisa ya. Nanti kalau di HP itu biasanya langsung terdeteksi. Mungkin ini komputer saya nggak aktifkan tadi untuk lokasinya seperti itu. Oke. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa sebelah kanan atas simpan, karena dia tidak memiliki fitur menyimpan otomatis, jadi harus disimpan secara manual. Silakan klik simpan. Oke, berhasil diperbaharui. Simpan. Oke. Saya mau kembali ke daftar. Wah, daftar proyeknya sudah banyak ya. Misalnya tadi